pilpres yang tinggal hitungan hari ya. Sepertinya tidak terlalu gaduh tapi lumayan mencekam juga gitu. Okay. Banyak yang masuk katakan lah atau apa ya. Gitu. Intinya begini. Apa akibat, bukan dampak, akibat jika nomor 2 menang, akibat jika nomor 1 menang, akibat jika nomor 3 menang. Okay. Nah, terus kemudian mau lanjut atau mau jawab? Jawab satu persatu aja karena saya pikun, nanti saya lupa. Oke. Jadi begini ya, apabila 1, 2, atau 3 pun yang menang, menurut saya krisis demokrasi Indonesia itu tidak akan teratasi karena masing-masing 1, 2, dan 3 itu didukung oleh kepentingan-kepentingan yang mau melindungi dirinya dari tekanan-tekanan demokratis, dari tekanan-tekanan rakyat untuk mengontrol perilaku mereka. Siapa mereka ini? Mereka adalah yang disebut oleh saya sebagai oligarki. Mereka itu adalah terdiri dari aliansi antara bisnis besar, segmen-segmen teratas dari birokrasi dan lingkungan politik, dan juga aparat keamanan. Masing-masing 1, 2, 3 ini mempunyai konco-konconya sendiri di kalangan tersebut. Konco-konconya itu mungkin bisa berpijak lebih dari satu tempat loh, bisa dukung 1 dan 2 atau 2 dan 3 diam-diam gitu. Main 2 kaki. Betul, bisa ya. Karena apa? Karena mereka tidak mendukung prinsip, mereka tidak mendukung ideologi, mereka tidak mendukung program, mereka cuma mendukung dan mendapatkan peluang untuk mendapat akses kepada sumber daya negara dan akses kepada kebijaksanaan negara yang akan menguntungkan mereka. Ya. Tapi ya, bukan berarti semuanya sama. Ya. Lebih besar kemungkinan bahwa apabila yang nomor 2 yang menang, krisisnya akan lebih kentara. Karena dia itu mewakili sebuah kumpulan dari kepentingan-kepentingan tersebut yang paling menonjol dan paling berkuasa yang disalurkan lewat petahana. Oke. Ya. Nah, bagaimana di 10 tahun ke depan pasca pilpres ini? 10 tahun ke depan kita harus berpikir bahwa kalau tidak ada kemampuan yang meningkat di kalangan mereka yang mempunyai kepentingan untuk memperluas demokrasi, kalau mereka tidak tidak mampu meningkatkan kemampuan mereka, maka 10 tahun ke depan yang akan terjadi adalah kurang lebih sama seperti sekarang, cuma aktor-aktornya aja yang berbeda. Berubah ya? Oke. Orang-orangnya bisa ganti-ganti, karena ada yang mati, ada yang tua, ada anak-anak muda yang muncul, tapi yang penting itu mereka mewakili kepentingan apa? Kepentingan menurut saya kalau tidak didesak, tidak ditekan, tidak dikontrol, mereka akan mewakili kepentingan oligarki juga. Jadi perlu memang ada suatu pengorganisasian yang lebih baik daripada sekarang gitu ya, untuk bisa menghasilkan suatu situasi di mana setidak-tidaknya oligarki itu tidak semerajalela seperti sekarang. Toh pun mereka tetap berkuasa, jangan sampai merajalela seperti sekarang. Pembatasannya jadi harus ada regulasi dia buat lagi atau gimana? Menurut saya
ada banyak hal yang bisa dilakukan di berbagai front ya untuk memulai hal tersebut. Tentunya orang langsung berpikir, oh kita perlu undang-undang untuk mengontrol perilaku A, B, dan C, gitu ya. Tapi kita sudah lihat bahwa dunia perundangan kita dikuasai oleh kepentingan-kepentingan tersebut. Kelihatan dengan Omnibus Law, kelihatan dengan Undang-Undang ITE, kelihatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Jadi sistem legislasi kita itu pun adalah refleksi dari bagaimana balance of power yang ada di Indonesia, dan balance of power-nya itu sangat timpang ke arah oligarki. Untuk menghasilkan sistem legislasi yang tidak timpang ke arah oligarki, harus ada kekuatan sosial politik yang bisa memaksakan legislasi yang melawan kepentingan oligarki tersebut. Jadi tidak mulai dengan undang-undangnya, itu adalah hasil dari suatu pergulatan di luar. Prof, sedikit lagi Pak. Kalau ada yang kalah nggak terima gimana? Ada yang kalah. Ada yang kalah nggak terima. Yang paling tidak mau terima bisa pasti. Ya, kita bisa lihat bahwa masing-masing itu ada potensi ya untuk tidak mau menerima hasil karena satu, egonya besar. Kedua, memang ada kecurigaan yang besar terhadap kemungkinan kecurangan, setidaknya ketidakadilan gitu ya di dalam pelaksanaan pemilu sekarang ini gitu. Jadi kemungkinan itu terjadi sebetulnya ada. Apakah kalau ada yang tidak menerima berarti ada krisis? Apakah berarti tidak akan teratasi? Belum tentu juga. Ingat aja 2019 itu juga ada yang nggak menerima, pengikutnya gontok-gontokan, berapa bulan kemudian dia jadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian yang lawannya dulu itu sekarang pendukungnya yang nomor 1. Jadi belum tentu. Jadi kalau pesan saya sih ya, rakyat itu ya jangan terlalu fanatik lah sama 1, 2, 3 ini gitu. Kalau di 2024 ini Prof, ada kemungkinan revolusi sosial nggak di Indonesia ini? Nggak ada ya? Nggak, karena tidak ada organisasi yang mampu menjadi penyulut dan penjaga civil dan society, pendorong. Civil society terfragmentasi. Dan tidak ada suatu kekuatan di dalam civil society yang mampu menjalankan revolusi. Itu apa karena fenomena post-truth dan fenomena echo chamber. Kita tahu sendiri sekarang dengan adanya echo chamber, kita makin orang-orang tuh jadi makin fanatik to their own beliefs gitu. Apa karena itu juga yang menghambat demokrasi sebenarnya? Jadi ada macam-macam sih. Satu adalah saya udah bosen ngomong tentang ini, tapi ada warisan dari otoritarianisme terhadap demokrasi kita itu sangat kuat. Bukan berarti bahwa dengan adanya demokrasi seluruh warisan sejarah dari Orde Baru itu hilang. Dan Orde Baru itu adalah suatu rejim yang sangat jitu dalam secara sistematis membuat masyarakat itu tidak terorganisir. Ya. Nah, ditambah dengan yang tadi Anda bilang echo chamber dan lain sebagainya, lebih parah lagi situasinya. Plus kemungkinan ada dekretnya. Kemungkinan ada dekret untuk apa dulu? Ya, dekret untuk apa dulu? Kembali ke 45. 45 yang sering setidaknya sering digaungkan sekarang. Dekret untuk kembali ke 45. Sekarang begini ya, itu kalau ada yang bilang kembali ke Undang-Undang 45 secara murni dan konsisten gitu, kita anggap dia itu mewakili kepentingan yang mau melindungi demokrasi kita dari yang ada sekarang. Tapi kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya, kita tidak ada pemilihan presiden secara langsung. Yes.
Tidak ada pemilihan gubernur, wali kota segala macam secara langsung. Apakah ada konsensus dalam masyarakat? Oh, itu yang ingin diinginkan, karena sistem seperti itu bisa melahirkan tiran-tiran baru juga. Oke, penutup menurut Prof gimana nih? Pasti dengar lah Prof ya di Australia. Di Australia dengerin. Suara-suara pemakzulan. Oh iya. Oh, pemakzulan. Ya begini, menurut saya ada dua jenis dari kelompok itu. Satu yang idealis, ya, tapi ada juga yang merupakan alat dari salah satu kekuatan, dan kadang-kadang itu ya overlapping gitu. Ya jadi gini deh, yang saya bilang itu ada diskursus apapun, masyarakat itu harus kritis terhadapnya. Munculnya dari siapa diskursus itu? Maksudnya apa diskursus itu? Dalam konteks apa dia muncul? Dan lebih paling penting, dia menguntungkan siapa sebenarnya? Bisa overcrossing ya? Oh, bisa banget. Oke. Prof, duluan mana, demokrasi atau keadilan sosial atau keadilan sosial? Demokrasi ini kayaknya seperti telur dan ayam. Balapan tuh. Menurut saya demokrasi itu tidak serta-merta akan menciptakan keadilan sosial. Tetapi keadilan sosial susah sekali untuk tercapai juga tanpa adanya demokrasi. Ya. Itulah paradoks. Masih telur dan paradoks. Oke, thank you udah. Oke, udah ya. Terima kasih ya. Oke.